Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast iProject, podcast yang membahas tentang berbagai topik menarik seputar teknologi dan ilmu pengetahuan. Saya adalah Artificial Intelligence yang mewakili penyusun untuk menjadi host podcast ini, dan saya akan menemani Anda dalam episode ketiga dari podcast iProject. Episode kali ini akan membahas tentang etika dan karya cipta teknologi, yaitu dua hal yang sangat penting dan relevan bagi kita semua yang hidup di era digital. Apa itu etika dan karya cipta teknologi? Bagaimana hubungan antara keduanya? Mengapa kita perlu memahami ilmu dasar penggunaan karya cipta teknologi? Dan apa saja nilai syariat Islam dalam konteks etika? Semua itu akan kita bahas dalam episode ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan podcast iProject, podcast yang menginspirasi. Oke, mari kita mulai pembahasan kita tentang etika dan karya cipta teknologi. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu etika dan karya cipta teknologi. Etika adalah kumpulan nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan kaidah kebaikan dan keadilan. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bertindak dan berperilaku. Etika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta hak dan kewajiban manusia. Lalu, karya cipta teknologi adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual, yaitu hak yang melindungi hasil karya intelektual manusia yang bersifat orisinal dan kreatif. Karya cipta teknologi adalah karya ciptaan yang berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang berwujud teknologi. Karya cipta teknologi meliputi program komputer, basis data, perwajahan karya tulis, dan sebagainya. Pencipta atau pemilik karya cipta teknologi memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karyanya. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta telah dialihkan. Hak moral meliputi hak untuk mengumumkan, mencantumkan nama, menggunakan nama samaran, menolak pencantuman nama, mengubah, menarik, dan mempertahankan karya cipta. Hak ekonomi adalah hak untuk mengendalikan penggunaan dan penyebaran karya cipta, seperti hak untuk memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi, mengubah, mengedarkan, memamerkan, mempertunjukkan, dan mengkomunikasikan karya cipta. Nah, setelah kita mengetahui apa itu etika dan karya cipta teknologi, sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara keduanya. Etika dan karya cipta teknologi memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Etika berperan sebagai pedoman bagi pencipta dan pengguna karya cipta teknologi agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku. Etika juga berperan sebagai dasar bagi pembentukan hukum dan peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pengaturan karya cipta teknologi. Karya cipta teknologi, di sisi lain, juga mempengaruhi perkembangan etika, karena menimbulkan berbagai isu dan problem etis yang harus diselesaikan dengan bijak dan adil. Beberapa isu dan problem etis yang berkaitan dengan karya cipta teknologi antara lain. Plagiarisme, yaitu tindakan meniru atau mengambil sebagian atau seluruh karya cipta orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau mengakuinya sebagai karyanya sendiri. Plagiarisme merupakan pelanggaran etika dan hukum, karena merugikan hak moral dan hak ekonomi pencipta asli. Plagiarisme juga menunjukkan ketidakjujuran, ketidakprofesionalan, dan ketidakberdayaan intelektual pelakunya. Pembajakan, yaitu tindakan memperbanyak, mendistribusikan, menjual, atau menyewakan karya cipta teknologi tanpa izin atau lisensi dari pencipta atau pemiliknya. Pembajakan juga merupakan pelanggaran etika dan hukum, karena merampas hak ekonomi pencipta atau pemilik karya cipta. Pembajakan juga menimbulkan kerugian bagi industri kreatif dan mengurangi insentif bagi pencipta untuk berinovasi. Sengketa hak cipta, yaitu tindakan mengklaim atau menuntut hak cipta atas karya cipta teknologi yang sama atau mirip dengan karya cipta orang lain. Sengketa hak cipta dapat terjadi karena ketidaktahuan, kesengajaan, atau persamaan ide atau ekspresi yang tidak terhindarkan. Sengketa hak cipta memerlukan penyelesaian yang adil dan cepat, dengan mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, dan kepentingan bersama. Lalu, mengapa kita perlu memahami ilmu dasar penggunaan karya cipta teknologi?
Ilmu dasar penggunaan karya cipta teknologi adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang benar, baik, dan bertanggung jawab dalam menciptakan, menggunakan, dan menyebarluaskan karya cipta teknologi. Ilmu ini meliputi hak dan kewajiban pencipta atau pemilik karya cipta teknologi, termasuk hak moral dan hak ekonomi, serta batas-batas dan pengecualian hak cipta. Hak dan kewajiban pengguna karya cipta teknologi, termasuk hak untuk mengutip, mengkritik, mengulas, mengajarkan, dan meneliti karya cipta, serta kewajiban untuk menghormati dan menghargai karya cipta. Prosedur dan mekanisme perlindungan dan penegakan karya cipta teknologi, termasuk cara mendaftarkan, melisensikan, dan menyelesaikan sengketa karya cipta. Memahami ilmu dasar penggunaan karya cipta teknologi sangat penting, karena dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap nilai dan manfaat karya cipta teknologi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam menciptakan karya cipta teknologi yang orisinal dan berkualitas. Dapat mencegah dan menghindari pelanggaran karya cipta teknologi, seperti plagiat, pembajakan, dan sengketa hak cipta, yang dapat merugikan pencipta, pengguna, dan masyarakat. Dapat menyeimbangkan kepentingan dan hak-hak pencipta, pengguna, dan masyarakat dalam menggunakan karya cipta teknologi secara adil dan merata. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghargai hak cipta atas karya cipta teknologi antara lain. Hindari mengubah isi karya cipta teknologi tanpa izin atau lisensi dari pencipta atau pemiliknya, kecuali untuk tujuan yang dikecualikan oleh hukum, seperti kritik, ulasan, atau penelitian. Tetapkan batasan penggunaan karya cipta teknologi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan, dan jangan melampaui batasan tersebut tanpa izin atau lisensi dari pencipta atau pemiliknya. Jaga keaslian dan identitas karya cipta teknologi dengan mencantumkan nama, judul, sumber, dan tanggal karya cipta, serta memberikan penghargaan atau pengakuan kepada pencipta atau pemiliknya. Hindari plagiat, yaitu meniru atau mengambil sebagian atau seluruh karya cipta teknologi orang lain tanpa menyebutkan sumbernya atau mengakuinya sebagai karyanya sendiri. Terakhir, kita akan membahas tentang nilai syariat Islam dalam konteks etika. Islam adalah agama yang mengajarkan tentang tauhid, yaitu pengakuan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Islam juga mengajarkan tentang syariat, yaitu hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Syariat Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk etika. Etika Islam adalah ilmu yang membahas tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang berasal dari sumber-sumber syariat, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Etika Islam juga berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar, seperti tauhid, adil, ihsan, maslahah, dan maqasid syariah. Etika Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dalam konteks etika, Islam memiliki nilai-nilai yang relevan dan bermanfaat bagi pengembangan dan pemanfaatan karya cipta teknologi, antara lain. Nilai tauhid, yaitu nilai yang mengajarkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk karya cipta teknologi. Oleh karena itu, pencipta dan pengguna karya cipta teknologi harus menyadari bahwa mereka hanyalah khalifah yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan karya cipta teknologi sesuai dengan kehendak dan ridhonya. Pencipta dan pengguna karya cipta teknologi juga harus menghindari sikap sombong, tamak, atau lalai, yang dapat menimbulkan kesirikan atau kemusyrikan. Nilai adil, yaitu nilai yang mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil, yang menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, tetapi juga memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada mereka. Oleh karena itu, pencipta dan pengguna karya cipta teknologi harus bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia, baik dalam hal penciptaan, penggunaan, maupun penyebaran karya cipta teknologi. Pencipta dan pengguna karya cipta teknologi juga harus menghormati dan menghargai hak-hak pencipta, pengguna, dan masyarakat terkait karya cipta teknologi. Nilai ihsan, yaitu nilai yang mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Baik, yang memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada manusia tanpa batas. Oleh karena itu, pencipta dan pengguna karya cipta teknologi harus bersikap baik dan bermoral dalam menciptakan, menggunakan, dan menyebarluaskan karya cipta teknologi.
Pencipta dan pengguna karya cipta teknologi juga harus berusaha untuk menciptakan dan menggunakan karya cipta teknologi yang bermanfaat dan tidak merugikan bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kita tentang etika dan karya cipta teknologi. Semoga pembahasan ini dapat memberikan informasi dan wawasan yang berguna bagi para pendengar sekalian. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan ke kami melalui kontak yang tersedia. Kami akan sangat senang mendengar dari Anda. Sekian dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.